Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya akan semakin seru, semakin menegangkan, dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati untuk episode nanti sore, dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Fatan yang berhasil menyusup ke ruang ICU dan membuat Pak Hendra meninggal dunia ya kawan-kawan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Pak Hendra yang pada akhirnya ditolong oleh Fahri dan dibawa ke rumah sakit ya kawan-kawan. Sementara itu di sisi lain, Salwa akhirnya mendapatkan kabar bahagia bahwa dirinya akan segera bertemu dengan ayahnya. Namun dalam waktu sekejap kabar bahagia itu menjadi kabar duka, di mana pihak rumah sakit menelpon ke HP Bignur dan mengatakan bahwa Bapak Hendra Sugiono sedang berada di rumah sakit dalam keadaan kritis. Salwa pun akhirnya langsung bergegas untuk menuju ke rumah sakit. Dan memang benar, saat itu dokter mengatakan bahwa ada beberapa bagian tulang Pak Hendra yang patah akibat terjatuh dari ketinggian. Tak hanya itu, pendarahan yang dialami oleh Pak Hendra juga cukup parah ya kawan-kawan, sehingga Pak Hendra harus dibawa ke ruang ICU. Di sana kita bisa melihat bagaimana Salwa yang pada akhirnya bertatap muka dengan ayahnya untuk pertama kalinya. Salwa pun memegang tangan Pak Hendra. Pada saat itu, genggaman tangan Salwa terhadap tangan Pak Hendra membuat Pak Hendra tersadar ya kawan-kawan, meskipun hanya beberapa saat. Hingga pada akhirnya ketika Pak Hendra ingin mengatakan sesuatu kepada Salwa, namun Pak Hendra sudah terlebih dahulu tidak sadarkan diri lagi ya kawan-kawan. Hal itu membuat Salwa panik dan memanggil tim medis. Tim medis pun mengatakan bahwa Pak Hendra masih hidup ya kawan-kawan, namun Pak Hendra memang harus beristirahat total. Oleh karena hal itu, Salwa pun akhirnya menunggu ayahnya di luar ruang ICU. Namun Fatan juga sedang bergerak untuk menghabisi Pak Hendra ya kawan-kawan, di mana Fatan sangat menunggu momen di mana Salwa dan juga Rido meninggalkan ruang ICU ya kawan-kawan. Saat itu Fatan masuk dan kemudian Fatan menjalankan aksinya. Fatan masuk lalu kemudian mengotak-atik alat penunjang kehidupan seperti halnya oksigen dan juga detak jantung dari Pak Hendra ya kawan-kawan, yang kemudian diotak-atik oleh Fatan sehingga Pak Hendra pun tidak mendapat asupan oksigen yang cukup dan juga alat pacu jantung yang normal, sehingga membuat Pak Hendra pun menjadi kejang-kejang. Pada saat Fatan pergi, sebenarnya Pak Hendra sempat memegang tangan Fatan ya kawan-kawan, namun Fatan tidak melihat ke arah Pak Hendra dan kemudian menyingkirkan tangan Pak Hendra dan juga pergi. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Saat Salwa kembali, Salwa melihat bahwa ayahnya sudah lemas ya kawan-kawan. Lalu kemudian Salwa pun memanggil dokter. Dokter langsung melakukan terapi kejut jantung kepada Pak Hendra, namun sudah berkali-kali dicoba, Pak Hendra masih saja tidak bisa diselamatkan.
dokter akhirnya pasrah dengan keadaan ini ya kawan-kawan. Dengan berat hati, dokter mengatakan kepada Salwa dan juga Rido bahwa dirinya telah gagal dan tidak bisa menolong Pak Hendra lagi. Pak Hendra telah dinyatakan meninggal dunia. Salwa sangat shock ya kawan-kawan. Salwa sangat bersedih karena ini adalah hari pertama Salwa bertemu dengan ayahnya. Namun hari itu juga adalah hari terakhir Salwa bertemu dengan ayahnya. Saat itu Salwa pun langsung menuju ke ruang jenazah ya kawan-kawan, atau kamar mayat, di mana Salwa membuka penutup mayat dengan perlahan dan melihat bahwa Pak Hendra Sugiono telah berbaring di sana. Salwa pun menangis ya kawan-kawan, mengapa dirinya dipertemukan dengan ayahnya dalam keadaan seperti ini. Sementara itu di sisi lain, Fatan yang sudah berhasil menjalankan misinya akhirnya menelpon Bu Lydia. Ya, saat itu Bu Lydia bertanya apakah Fatan sudah berhasil menyingkirkan kerikil tua itu. Fatan berkata bahwa dirinya telah menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak akan ada lagi kerikil-kerikil kecil yang menghalangi mereka. Namun percakapan antara Bu Lydia dan juga Fatan terdengar oleh Fahri. Fahri pun menjadi penasaran apa yang dimaksud oleh Fatan. Dengan meninggalnya Pak Hendra Sugiono ini, maka rahasia besar tentang masa lalu Bu Lydia pun akhirnya telah usai ya kawan-kawan. Karena sudah tidak ada lagi bukti yang menunjukkan bahwa Fatan adalah anak dari Pak Hendra ya kawan-kawan. Karena Fatan telah menyingkirkan dan juga melenyapkan semua bukti-bukti tersebut ya kawan-kawan, termasuk Pak Hendra sendiri. Fatan sekarang merasa lega dan merasa aman karena dirinya bisa menguasai harta kekayaan Pak Rashid tanpa harus ada rasa takut bahwa Pak Hendra akan membongkar semuanya kepada Bu Lydia dan juga kepada Pak Rashid ya kawan-kawan. Wah, makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, sepertinya episode nanti sore akan menjadi episode paling bersedih dalam hidup Salwa ya kawan-kawan. Karena Salwa pada akhirnya kehilangan ayah kandungnya. Setelah sekian lama Salwa terus mencari keberadaan orang tuanya. Nah, makanya nih jangan sampai kelewatan untuk terus saksikan sinetron Satu Cinta Dua Hati yang akan tayang setiap hari pukul 16.45 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah 50 belaka.